Di Laut Hitam, dekat delta Danube, sekitar 21 mil dari pantai Ukraina, terletak Pulau Ular, yang juga kadang disebut sebagai Pulau Serpent, Pulau Putih, Pulau Zmini, atau Pulau Achilles. Tanah kecil ini tampak biasa saja, namun disinilah terjadi salah satu pertempuran paling berdampak bagi Ukraina melawan Rusia setelah invasi pada Februari 2022. Jadi, ikuti kami dalam dokumenter ini saat kami membahas pertempuran di Pulau Ular, perlawanan paling berani Ukraina. Selamat datang di Wars of the World. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina telah meningkat sejak sekitar tahun 2014 setelah parlemen Ukraina memberikan suara mayoritas untuk menjalin perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, sebuah kontrak yang telah dirancang selama beberapa tahun. Ketika kabar tentang kemungkinan perjanjian ini mulai menyebar, Rusia menekan Ukraina untuk menolaknya dan kemudian memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara tersebut. Pada September 2013, penasihat pemerintah Rusia menyatakan jika Ukraina menandatangani perjanjian ini, Rusia tak akan lagi mengakui perbatasan Ukraina. 2 bulan kemudian, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menarik diri dari penandatanganan perjanjian tersebut yang menyebabkan pemberontakan besar-besaran. Antara November 2013 dan Februari 2014, ribuan pengunjuk rasa menyuarakan ketidakpuasan mereka. Para pengunjuk rasa berkumpul di lapangan kemerdekaan Kiev dalam aksi protes Euromaidan. Pada puncaknya, lebih dari 500.000 pengunjuk rasa telah berkumpul pada bulan Februari. Sebanyak 108 pengunjuk rasa tewas akibat bentrokan sengit dan kekerasan dengan pasukan pemerintah. Akhirnya, Presiden Yanukovych dicopot dari jabatannya. Pada awal tahun 2014, tentara Rusia tanpa tanda pengenal ditempatkan di Crimea, wilayah Ukraina, dan tak lama kemudian mereka berhasil merebut parlemen di sana. Wilayah tersebut dianeksasi Rusia pada bulan berikutnya setelah Maret. Pertempuran dimulai setelah tentara bayaran Rusia merebut Sloviansk di Ukraina Timur. Selama beberapa tahun, negosiasi dan gencatan senjata diadakan, namun tak satu pun berhasil menghentikan konflik itu. Musim semi 2021, Rusia mulai memperkuat militernya di perbatasan Ukraina. Akhir tahun itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menerbitkan esai yang menyebut Ukraina sebagai tanah bersejarah Rusia. Dia menambahkan bahwa tidak ada dasar sejarah untuk gagasan rakyat Ukraina merupakan bangsa terpisah dari Rusia. Esai ini banyak dikritik oleh para ilmuwan politik dan sejarawan yang mencatat bahwa esai tersebut memuat tema-tema imperialisme, revisi sejarah, dan disinformasi lainnya. Rusia kemudian mengeluarkan peringatan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang juga dikenal sebagai NATO dengan tuntutan berat termasuk tidak mengizinkan Ukraina bergabung dengan aliansi mereka. Namun tuntutan-tuntutan ini ditolak. Banyak analis politik berspekulasi Rusia tahu tuntutannya tak akan dipenuhi sehingga punya alasan menginvasi Ukraina. Meski NATO mencoba membuat kesepakatan dengan Rusia, termasuk menawarkan transparansi militer jika pembangunan militer di dekat Ukraina dihentikan, negosiasi ini tetap gagal. Pulau Ular terletak sekitar 21 mil dari pantai Ukraina dan memiliki luas 0,066 mil persegi. Pulau ini berbentuk mirip huruf X, medannya sulit, air tawar kurang, dan tanah sangat keras, membuat kehidupan di sana sulit. Sebelum pendudukan Rusia tahun 2022 sudah ada orang yang tinggal di sana. Desa kecil Bile didirikan tahun 2007 untuk menampung tentara Ukraina di sana. Pulau Ular kaya akan mitologi Yunani dan banyak kisah yang melingkupinya.
Salah satu mitos Yunani menyatakan bahwa pulau itu diciptakan oleh Poseidon untuk dihuni oleh Achilles, serta agar para pelaut memiliki pulau untuk berlabuh. Di Laut Hitam ini, legenda menyebut pelaut sebaiknya tak pernah tidur di pulau itu. Banyak dari kisah ini menyatakan bahwa pulau tersebut memang dirancang sebagai tempat tinggal bagi Achilles, itulah sebabnya pulau ini mendapat salah satu namanya sebagai Pulau Achilles. Kepemilikan pulau ini telah beberapa kali berpindah tangan selama bertahun-tahun. Pulau ini dulu milik Rusia sejak 1812 lalu dikembalikan ke Kekaisaran Ottoman pada 1856. Pulau ini kemudian menjadi bagian dari Rumania lebih dari 20 tahun kemudian pada tahun 1878 sebelum Uni Soviet mengambil alih pada tahun 1948 dengan Rumania menyerahkannya setelah pembubaran Uni Soviet. Pulau ini beberapa kali berganti kepemilikan dan batas wilayah antara Rumania dan Ukraina. Pada 1997 kedua negara menandatangani perjanjian yang mengakui kedaulatan Ukraina atas wilayah itu. Mahkamah Internasional akhirnya menyelesaikan masalah ini, memberikan Rumania 9.700 km persegi wilayah maritim yang dipersengketakan dan memberikan Ukraina sisa 2.300 km persegi. Dalam beberapa bulan setelah NATO menolak tuntutan Rusia, pada tahun 2021 pertempuran di wilayah Donbas meningkat dalam upaya memprovokasi Ukraina agar membalas. Meskipun presiden mereka, Volodymyr Zelensky, menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi provokasi semacam itu. Sebelum Rusia menginvasi Ukraina, mereka menyebarkan disinformasi lewat media pemerintah, menayangkan rekaman palsu seolah pasukan Ukraina menyerang warga Rusia di Donbas. Kemudian, pada bulan Februari, Rusia menembaki sebuah sekolah taman kanak-kanak di wilayah yang dikuasai Ukraina dan menyalahkan pasukan Ukraina atas kejadian tersebut. Kemudian, pada bulan yang sama, Putin terus mendorong gagasan bahwa Ukraina seharusnya bukan wilayah berdaulat sendiri dan bahwa, kutip, Ukraina modern sepenuhnya diciptakan oleh Rusia. Dalam beberapa hari ke depan, semuanya akan berlangsung cepat. Ukraina memasuki keadaan darurat. Rusia mulai mengevakuasi kedutaannya di Kiev dan Zelensky mengimbau warga Rusia untuk mencegah konflik skala penuh. Namun pada pagi hari, tanggal 24 Februari 2022, Vladimir Putin menyatakan perang. Pada hari yang sama, penjaga perbatasan negara Ukraina membunyikan alarm bahwa Pulau Ular, pulau kecil di lepas pantai Ukraina, sedang diserang oleh beberapa kapal Rusia, termasuk kapal penjelajah Moskva dan kapal patroli Vasily Baikov. Rusia mencoba merebut pulau itu untuk menguasai Laut Hitam. Salah satu insiden terkenal saat perebutan awal pulau ini terjadi ketika pasukan Rusia memerintahkan penduduk Ukraina untuk menyerah. Kutipan, ini adalah kapal perang militer, ini adalah kapal perang militer Rusia. Saya sarankan kalian menyerah dan letakkan senjata untuk hindari korban sia-sia, jika tidak kalian akan dibom. Sebagai tanggapan, seorang penjaga perbatasan bernama Roman Rybov dilaporkan menjawab, kutipan, kapal perang Rusia pergi mampus kau. Klip audio dari percakapan ini banyak dibagikan di Ukraina dan telah diverifikasi oleh pejabat pemerintah. Interaksi buatan itu akhirnya jadi seruan perjuangan, bukan hanya untuk Ukraina, tapi juga pendukungnya di seluruh dunia. Dilaporkan malam itu komunikasi dengan Pulau Ular terputus, dan pada pukul 10 malam diumumkan bahwa pulau tersebut telah direbut oleh pasukan Rusia setelah serangan laut dan udara yang kacau yang membuat satu-satunya desa di sana hancur berantakan dan menghancurkan seluruh infrastruktur. Setelah itu, tentara Rusia mendarat dan mengambil alih kendali. 2 hari kemudian, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Amerika Serikat terlibat dalam serangan terbaru pada pasukan mereka di dekat Pulau Ular. Menyampaikan kutipan pada malam 25 Februari, selama evakuasi 82 personel militer Ukraina yang secara sukarela meletakkan senjata mereka dari Pulau Zmyeni, 16 kapal-kapal Angkatan Laut Ukraina menggunakan taktik kawanan mencoba menyerang kapal-kapal armada Laut Hitam selama serangan oleh kapal Ukraina di area provokasi. Kendaraan udara tak berawak strategis Amerika Serikat RQ-4 Global Hawk dan MQ-9 Reaper berada di atas wilayah tersebut.
Mereka kemudian menyimpulkan bahwa sangat mungkin Unmanned Aerial Vehicle Amerika lah yang telah mengarahkan kapal-kapal Ukraina ke kapal-kapal armada Laut Hitam Rusia. Amerika Serikat kemudian merespons dengan menyangkal keterlibatan dalam operasi Angkatan Laut Ukraina di dekat pulau tersebut dan menuduh bahwa cerita ini adalah kebohongan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Pada hari yang sama, otoritas Ukraina mengumumkan kapal pencarian dan penyelamatan sipil ditangkap Rusia di lepas Pulau Ular. Pada 13 April, seorang pengguna Facebook yang memiliki hubungan dengan militer memposting bahwa kapal penjelajah besar Rusia, Moskva, telah rusak parah dengan menulis kutipan, "Kapal penjelajah Moskva baru saja terkena 2 rudal Neptunus. Kapal itu tetap berdiri, tidak tenggelam, terbakar meski ada badai di laut." Banjir taktis tampaknya diperlukan dan ini adalah laporan pertama tentang serangan kapal itu. Dan tanggapan resmi datang kemudian malam itu ketika seorang penasihat presiden melaporkan bahwa memang kapal tersebut terbakar di laut yang bergelombang. Gubernur Odessa Maxim Marchenko mengumumkan tak lama kemudian bahwa pasukan Ukraina telah mengenai kapal itu menggunakan 2 rudal anti kapal R-360 Neptune yang menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Beberapa jam setelah pernyataan Marchenko, militer pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa terjadi kebakaran di kapal Moskva yang menyebabkan amunisi meledak dan merusak kapal tersebut dengan serius. Namun, pernyataan resmi ini tidak menyebutkan bagaimana hal itu bisa terjadi dan tidak menyinggung serangan Ukraina. Keesokan harinya, pada 14 April, pejabat Rusia menambahkan bahwa sistem rudal Moskva tidak rusak dan kebakaran telah berhasil dikendalikan. Kapal penjelajah itu berusaha ditarik ke pelabuhan, namun akhirnya diumumkan tenggelam saat proses berlangsung. Media Rusia mengklaim kapal itu tenggelam hanya karena gelombang laut. Pada 15 April, pejabat pertahanan Amerika Serikat menyimpulkan kapal itu terkena 2 rudal Neptunus sesuai klaim Ukraina. Kapal itu saat itu berada 65 mil di selatan Odessa dan telah diserang peluncur darat di wilayah tersebut. Perlu dicatat, Moskva memiliki sistem pertahanan udara yang seharusnya memungkinkan kru membalas dengan umpan pengacau elektronik, rudal permukaan ke udara, atau sistem senjata jarak dekatnya, namun tak satu pun diaktifkan. Seorang jurnalis menyarankan bahwa hal ini terjadi karena sistem deteksi kapal gagal atau kru tidak cukup terlatih untuk mengenali dan menghadapi ancaman yang datang. Seorang jurnalis militer Rusia dan kritikus Putin, Arkady Bobchenko, dilaporkan mengklaim bahwa drone Ukraina telah menonaktifkan sistem radar kapal sehingga kapal tersebut tidak dapat mendeteksi rudal. Namun dia tak mencantumkan sumber informasi ini. Sementara itu, seorang analis militer Denmark menawarkan penjelasan bahwa kelelahan operator turut berkontribusi pada kehancuran Moskva. Sistem kuno Rusia memang tangguh dan efektif, namun memerlukan kru yang selalu waspada dan responsif. Ada laporan yang beragam tentang korban jiwa yang terjadi setelah serangan terhadap Moskva. Sekitar 485 kru diperkirakan berada di kapal dan menurut Menteri Pertahanan Lituania, kapal itu telah mengirimkan sinyal darurat. Hari itu, sebuah kapal Turki telah merespons dan mengevakuasi 54 orang sekitar pukul 2 pagi 1 jam sebelum kapal tersebut tenggelam sepenuhnya. Sementara, pejabat Amerika Serikat dan Ukraina melaporkan bahwa ada korban jiwa, jumlah pastinya masih belum diketahui. Rusia mengklaim awak kapal sudah dievakuasi dan tidak melaporkan korban jiwa. Beberapa warga sipil yang keluarganya di militer diberitahu bahwa orang tercinta mereka dinyatakan hilang. Pada 22 April, mereka menyatakan bahwa 1 orang telah tewas, 27 orang hilang, dan 396 orang telah diselamatkan. Namun, keluarga awak kapal yakin korban jiwa lebih banyak dari data resmi dan mengaku tak pernah mendapat info resmi soal nasib anggota keluarga mereka. Di hari yang sama, anggota Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina menyatakan hanya 54 awak kapal yang berhasil diselamatkan. Serangan dan tenggelamnya kapal Moskva digambarkan sebagai kerugian besar dan memalukan bagi Putin, terutama setelah kehancurannya. Karena Moskwa adalah kapal andalan armada Laut Hitam, 5 kapal perang lainnya dipindahkan lebih jauh dari pantai Ukraina, sehingga Pulau Ular menjadi terbuka dan dapat direbut kembali.
Pada 1 Mei, Komando Angkatan Udara Ukraina Selatan menyerang Pulau Ular dan menghancurkan peralatan Rusia yang masih ada di sana. Pada hari-hari sebelumnya, serangan Ukraina ke pulau tersebut telah menghancurkan setidaknya 2 kompleks rudal anti pesawat Strela 10 dan menewaskan 42 tentara Rusia. Pada tanggal 2 Mei dilaporkan bahwa 2 kapal patroli Baykar Bayraktar TB-2 yang dipasok oleh Turki. Rekaman video memperlihatkan kapal-kapal itu ditenggelamkan bom berpemandu. Beberapa hari kemudian, pejabat Ukraina mengungkapkan rekaman tambahan. Satu video menunjukkan drone Baykar lainnya menghancurkan kapal pendarat kelas Cherna milik Rusia, dari mana 2 peluncur rudal permukaan ke udara TOR sedang diturunkan. Akibat ledakan itu, peluncur-peluncur ini juga hancur. Beberapa jam kemudian, serangan drone Ukraina dilakukan terhadap helikopter Mi-8 Rusia yang ditempatkan di Pulau Ular. Ini adalah pembunuhan udara pertama yang dilakukan drone. Beberapa kapal patroli kelas Raptor juga dihancurkan tak lama setelahnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menggagalkan upaya Ukraina merebut kembali pulau itu. Dan pada saat ini, Ukraina menyatakan bahwa mereka telah kehilangan 10 tentara dan 1 kapal serbu selama peristiwa tanggal 7 Mei. Pada 9 Mei, penasihat Presiden Ukraina menyatakan itu. Sebenarnya menguntungkan Rusia menguasai pulau itu karena Ukraina bisa terus menyerang mereka. Sebuah laporan dari British Broadcasting Corporation tertanggal 11 Mei menulis tentang klaim Rusia yang tidak berdasar bahwa Ukraina telah mengalami kerugian besar selama upayanya merebut kembali pulau tersebut. Artikel tersebut juga membahas pentingnya pulau itu secara strategis dalam upaya menguasai Laut Hitam dengan pakar militer Ukraina oleh Zhdanov menyatakan kutipan. Jika pasukan Rusia berhasil menduduki Pulau Ular dan memasang sistem pertahanan udara jarak jauh mereka akan menguasai laut, darat, dan udara di bagian barat Laut Hitam dan di selatan Ukraina. Zhdanov kemudian menambahkan bahwa kehadiran Rusia yang diperkuat akan membuat Ukraina berada dalam posisi yang suram. Pada titik ini, negara tersebut sudah dipaksa menutup pelabuhannya di Odessa yang sangat penting untuk ekspor. Pejabat pemerintah khawatir jika Rusia tetap menguasai Pulau Ular, pulau itu bisa dijadikan garis depan kedua, kata Zhdanov. Kutipan, jika Rusia berhasil memasang sistem pertahanan udara jarak jauh, maka mereka akan mampu melindungi skuadron mereka yang dapat menjangkau garis pantai Ukraina. Sejarawan Rumania Dorindo Brincu yang diwawancarai untuk artikel itu memperingatkan jika Rusia menempatkan sistem rudal di pulau itu akan menjadi ancaman, bukan hanya untuk Odessa dan Ukraina secara keseluruhan, tetapi juga untuk anggota NATO seperti Rumania dan Bulgaria, ujarnya. Kutipan, ini sangat penting bagi pemerintah dan rakyat Rumania, tetapi juga untuk seluruh aliansi. Rusia akan mampu menghancurkan kota dan kekuatan militer di wilayah timur negara kami. Selain berbahaya secara fisik, gagasan Rusia menguasai pulau ini juga akan menjadi ancaman finansial bagi negara-negara yang menggunakan Laut Hitam untuk mengangkut barang-barang mereka, ujar analis politik militer Rusia Alexander Mikhailov. Kutipan, jika ada pangkalan militer atau infrastruktur militer, maka akan memungkinkan untuk memblokir kapal-kapal yang masuk ke sungai maupun yang keluar. Ada spekulasi bahwa Rusia mungkin mencaplok pulau itu sehingga menguasai jalur pelayaran di Laut Hitam. Sepanjang sisa bulan Mei hingga Juni, ada berbagai laporan yang dibuat baik oleh pihak Rusia maupun Ukraina. Pada 12 Mei, Ukraina mengklaim menyerang kapal logistik musuh dekat pulau itu saat kapal mengirim sistem pertahanan udara. Serangan itu sukses, kapal terbakar dan ditarik ke Crimea. Namun, pejabat Rusia tidak memberikan komentar tentang peristiwa tersebut maupun melaporkan adanya korban jiwa. Kemudian, 4 hari setelahnya, pihak Rusia menuduh bahwa sebuah pesawat Su-24 Ukraina ditembak jatuh di dekat Pulau Ular. Kemudian, akhirnya pada tanggal 1 Juni, Ukraina menuduh bahwa pasukan musuh telah memasang beberapa peluncur roket di pulau tersebut. Pada tanggal 17 Juni, Ukraina menenggelamkan sebuah kapal penarik penyelamat Rusia dengan menggunakan 2 rudal Harpun. Manuver ini menghentikan kapal mengirim pasokan penting seperti senjata dan pasukan, serta mendorong Rusia meninjau ulang strategi dan penempatan di pulau itu.
Dalam laporan resmi, kapal penarik penyelamat membawa 33 awak, 23 orang terluka, dan 10 hilang setelah serangan. Hanya 3 hari kemudian, Ukraina menargetkan platform gas yang dekat dengan pulau itu, yang mereka yakini sedang digunakan oleh Rusia. Ledakan yang dihasilkan begitu keras sehingga orang-orang di Vilkov, pemukiman Ukraina terdekat, dilaporkan bisa mendengarnya. Svitlana, pemandu wisata di kota itu, mengatakan kepada The Guardian, itu sangat mengerikan. Pesawat terbang melintas di atas kami dengan ledakan keras, menyebabkan jendela rumah tua berbingkai kayu retak. Kesulitan terbesar yang dihadapi warga sipil Ukraina di daerah tersebut selama pertempuran ini adalah mereka dilarang memancing, dan hal ini sangat memukul banyak komunitas, termasuk yang ada di kota Vilkov yang dikenal sebagai Venesia Ukraina, yang hampir sepenuhnya bergantung pada perdagangan ikan, ujar Svitlana. Kutipan, kota ini milik nelayan, tapi mereka tak diizinkan berlayar, padahal memancing adalah sumber utama penghasilan, sehingga mereka mengalami kerugian besar. Selain itu, hampir 25% penduduk setempat terlibat dalam pariwisata. Ada yang menawarkan jasa naik perahu, ada yang memiliki usaha wisata kecil, dan ada juga yang bekerja sebagai pemandu. Sekarang hal itu tidak mungkin lagi dilakukan, sehingga sekitar 80% penduduk lokal yang bekerja di pariwisata air atau perikanan menderita. Suami saya dulu nelayan dan sekarang kami kehilangan mata pencaharian, kami tidak punya penghasilan. Serangan di Pulau Ular berlanjut pada hari berikutnya. Ukraina mengklaim selama waktu ini bahwa mereka telah menghancurkan banyak kendaraan militer bersama dengan sistem anti pesawat dan radar, sesuatu yang dibantah oleh pejabat Rusia. Rusia melaporkan telah mencegat dan menggagalkan beberapa serangan Ukraina, menghancurkan 13 drone dan menggagalkan serangan amfibi. Meskipun beberapa media mencatat bahwa mereka meragukan klaim-klaim ini karena pergerakan Ukraina sering didukung dengan bukti foto, sementara klaim Rusia tidak demikian. Pada akhir Juni, sebuah pesawat Sukhoi 24MR Angkatan Udara Ukraina ditembak jatuh saat operasi di Pulau Ular. Namun baik pilot maupun navigatornya berhasil keluar dengan kursi pelontar dan selamat dari serangan tersebut. Pada 27 pejabat Ukraina merilis rekaman pasukan mereka melakukan 10 serangan presisi di pulau itu. Sistem rudal lain hancur dalam serangan ini meski Kementerian Pertahanan Rusia membantahnya. Mereka kemudian mengklaim bahwa sistem ini sebenarnya telah menghancurkan 12 roket Ukraina serta sebuah pesawat Su-25. Selama minggu terakhir bulan Juni, Ukraina terus melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap pasukan Rusia, baik di pulau maupun di sekitarnya. Pemboman terus-menerus terhadap kapal suplai Rusia menyulitkan mereka bertahan di pulau itu. Pihak Rusia membalas dengan menempatkan pasukan di Odessa untuk menyerang posisi roket dan artileri Ukraina dalam upaya mengurangi jumlah dan intensitas serangan. Dalam salah satu insiden, 3 rudal udara ke darat diluncurkan, tetapi Ukraina melaporkan tidak ada korban jiwa atau kerusakan. Pada 29 pejabat Ukraina melaporkan menghancurkan 1 dari 4 helikopter Rusia yang mendekati pulau itu dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Pada tanggal 30 Juni, pihak Rusia menyadari sulitnya situasi mereka dan mundur dari pulau tersebut. Mereka menyebut penarikan diri sebagai isyarat niat baik dan menambahkan bahwa semua tugas di pulau itu sudah selesai sebagai alasan penarikan. Pihak Rusia mengklaim kutip demi mengatur koridor gandum kemanusiaan sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan bersama yang dicapai dengan partisipasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Federasi Rusia telah memutuskan untuk meninggalkan posisinya di Pulau Zmini. Sementara itu, militer Ukraina menuduh mereka melarikan diri dari pulau itu dengan 2 kapal cepat setelah beberapa hari serangan bertubi-tubi. Pejabat Ukraina menyatakan bahwa kemenangan mereka dalam pertempuran di Pulau Ular akan melemahkan rencana apapun yang mungkin dimiliki Rusia untuk serangan darat di sepanjang garis pantai tersebut di masa depan. Ukraina sepenuhnya merebut kembali pulau itu pada 4 Juli dan mengibarkan bendera Ukraina di atasnya. Namun, pada minggu berikutnya, Rusia terus menyerang kehadiran Ukraina di pulau itu. Pada tanggal 7, mereka mengklaim bahwa serangan rudal telah dilakukan, meskipun sumber Ukraina mencatat bahwa tidak ada korban jiwa, tetapi sebuah dermaga rusak parah. Beberapa bulan kemudian, pada Februari 2023, 2 pembom Rusia melakukan serangan udara terhadap pulau itu.
Pada Desember 2022, media CNN melaporkan bahwa mereka diundang untuk mengunjungi pulau itu untuk pertama kalinya sejak direbut kembali oleh Ukraina. Mereka menyebut daerah itu tandus, tanpa pohon, hanya rumput dan batu, serta mencatat perjalanan perahu 1 jam ke sana juga berbahaya. Namun juga dilakukan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Pulau itu kini dipenuhi ranjau aktif, peralatan militer, dan bangkai helikopter Rusia yang ditembak jatuh. Pulau itu juga dihuni beberapa kucing, kemungkinan besar bekas peliharaan penduduk yang pernah tinggal di sana. Usai pertempuran, Ukraina tetap menempatkan sejumlah kecil tentara di pulau itu untuk operasi pengamatan. Salah satu anggota tim di sana adalah warga Rusia yang sukarela bergabung dengan pasukan Ukraina. Dia mengatakan kepada CNN bahwa sejak Rusia diusir dari pulau itu, aktivitas mereka di daerah tersebut minim. Kutipan, pada tahap ini Rusia hanya melakukan serangan udara, jadi kami bisa mendengar mereka datang. Kami memiliki pengamat di perimeter dan menerima intelijen, jadi biasanya kami sudah diperingatkan tentang kemungkinan serangan. Kondisi di pulau ini sangat keras, sebagian karena kurangnya air dan infrastruktur. Para tentara yang ditempatkan di sana tidak dapat menghubungi keluarga mereka, karena bahkan ketika ada sinyal, menyalakan ponsel bisa memicu serangan udara musuh. Selain itu, terkadang kapal suplai kecil tidak bisa melakukan perjalanan, sehingga pasukan harus menunggu hingga seminggu lamanya. Pria yang memimpin operasi untuk memaksa Rusia keluar dari pulau itu hanya dikenal sebagai Shakespeare. Dalam wawancaranya dengan CNN, dia melaporkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bulan Mei setelah posisi Rusia terbuka. Dan dia menyatakan, kutip, semua ini tentang memilih jenis artileri yang tepat dan kombinasi artileri yang digunakan. Dia kemudian menambahkan, orang Rusia membuat kesalahan dengan memperkirakan bahwa kami tidak bisa menjangkau mereka saat mereka berada di sini. Mereka pikir kami hanya bisa menembakkan peluncur roket ganda ke arah mereka, jadi mereka memasang sistem anti udara di pulau itu. Mereka bisa mencegat roket kami, tapi serangan kami kompleks. Mereka kehilangan banyak personel dan kendaraan mahal tanpa hasil. Inilah kesalahan utama mereka. Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau SIPA mencatat bahwa Pulau Ular adalah wilayah yang sulit untuk dipertahankan. Tanahnya terlalu keras dan sulit untuk dibangun tempat perlindungan bawah tanah, sementara ukuran wilayah yang kecil membuat pasukan dan peralatan sulit untuk dipindahkan. Pulau ini sangat rentan terhadap serangan udara dan laut, sehingga membutuhkan pertahanan udara strategis agar tidak direbut kembali. Para ahli militer Rusia mengakui hal ini setelah pulau itu direbut kembali. Kutipan, mudah untuk merebut titik itu, namun lebih sulit untuk mempertahankannya, apalagi jika jauh lebih besar. Pasukan lawan berada di wilayah tersebut meskipun pulau itu lebih dekat ke wilayah yang dikuasai Ukraina daripada wilayah Rusia. Artileri jarak jauh dari Rusia masih menjadi ancaman bagi pasukan Ukraina yang menguasainya, sehingga diperlukan strategi pertahanan udara yang kompeten. SIPA juga mencatat bahwa Rusia bukanlah pihak yang asing dengan perebutan wilayah di menit-menit terakhir sebelum perjanjian damai ditandatangani. Dan organisasi tersebut telah memperingatkan tentang bahaya yang mungkin muncul jika terjadi gencatan senjata di masa depan. Kehilangan kapal penjelajah Moskva dikatakan sangat membantu dalam menurunkan tingkat ancaman kekuatan angkatan laut Rusia. Para ahli menyatakan hal ini kemungkinan besar akibat kapal utama hancur dan kurangnya kekuatan udara di pulau itu. Hal ini mendorong militer Ukraina bergerak merebut kembali pulau itu. Selain itu, pasukan Rusia kemungkinan terhambat oleh pertempuran Mykolaiv yang dimulai pada 26 Februari 2022 di mana pasukan Rusia menyerbu Oblast Mykolaiv sebelum akhirnya dipukul mundur oleh Ukraina. Selama bulan berikutnya, keterlibatan Rusia dalam konflik ini kemungkinan berkontribusi pada terisolasinya mereka yang masih berada di Pulau Ular. Keberhasilan Ukraina dalam pertempuran di pulau ini juga sebagian berkat pasokan senjata dari barat, termasuk Caesar dari Prancis, howitzer Swagerak, dan rudal anti kapal Harpoon. Selain penghancuran kapal-kapal suplai yang memaksa Rusia melarikan diri tak lama setelah Rusia merebut Pulau Ular pada Februari 2022, pemerintah Ukraina menyatakan bahwa mereka meyakini sekitar 13 penjaga perbatasan yang merupakan sebagian besar kehadiran militer negara itu di pulau tersebut telah tewas. Setelah menolak untuk menyerah, Presiden Zelensky mengumumkan bahwa para prajurit tersebut akan dianugerahi gelar pahlawan Ukraina secara anumerta.
Namun, pejabat Rusia tidak setuju dengan versi peristiwa dari Ukraina dan mengklaim bahwa 82 anggota militer Ukraina telah ditawan setelah menyerah secara sukarela. Dan selanjutnya, mereka dibawa ke Sevastopol di Crimea. Hal ini membuat Dinas Penjaga Perbatasan Negara Ukraina mempertimbangkan bahwa individu yang hilang tersebut mungkin memang telah ditawan, bukan langsung dibunuh. Angkatan Laut Ukraina mengonfirmasi hal ini. Semua penjaga perbatasan telah ditahan oleh Angkatan Laut Rusia dan sekarang ditahan sebagai tawanan perang pada 24 Maret 2022. Beberapa minggu kemudian, 19 warga sipil Ukraina serta kapal pencarian dan penyelamatan yang telah ditangkap oleh Rusia 1 bulan sebelumnya, keduanya dibebaskan. Sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan, 10 tawanan perang juga diserahkan ke pihak Ukraina. 6 hari kemudian, Roman Hribov, penjaga perbatasan yang sama yang menciptakan frasa pertempuran Ukraina yang terkenal, dibebaskan dan dianugerahi medali. Namun, ini bukanlah kali terakhir para anggota militer Ukraina yang bertempur di Pulau Ular akan dirayakan. Pada bulan Maret 2022, sebuah perangko dirancang untuk menghormati para tentara di Pulau Ular. Desain ini dipilih lewat pemungutan suara publik dan warga Ukraina memilih karya Boris Groh yang menggambarkan tentara Ukraina berdiri di pantai mengacungkan jari tengah ke kapal perang Rusia. Selain itu, pada tahun berikutnya, sebuah jalan di Kiev dinamai Pahlawan Pulau Ular. Pertukaran tahanan berikutnya terjadi pada Januari 2024. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tinggalkan suka atau komentar di bawah. Semua konten kami, mulai dari riset dan penulisan naskah hingga penyuntingan dan narasi, sepenuhnya dikerjakan oleh manusia tanpa menggunakan AI. Jika ingin mendukung channel kami, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng agar mendapat notifikasi saat video Wars of the World terbaru dirilis. Terima kasih menonton.